Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah. Salam, jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Sabtu 7 November 2020. Bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini penginjil Lukas menampilkan dua sudut pandang yang menakjubkan, yang jika kita melihat dalam kehidupan kita di zaman ini, kita terkadang entah dalam kesadaran kita maupun ketidaksadaran kita, kita masih saja berhamba kepada mamon dan lupa kalau kita semestinya berhamba hanya kepada Allah. Mamon yang dimaksudkan di sini ialah sebuah nama dewa kekayaan orang Yunani. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia akan setia pula dalam perkara-perkara besar. Mamon yang juga disebut sebagai harta kekayaan itu selalu menggoda, menggairahkan, menarik perhatian orang dalam dunia kita sekarang ini. Kita menyaksikan tidak sedikit orang kaya yang jatuh bangkrut, kemudian menjadi gila. Bahkan ada yang mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tak terpuji, yakni bunuh diri. Ternyata semua tawaran kemewahan duniawi yang kelihatannya sangat menggoda hati itu sama sekali tidak memberikan buah yang baik, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna dan berarti bagi orang lain, melainkan ia hanya sebatas mencari popularitas dan ingin mendapat apresiasi dari orang lain. Sebab yang menjadi motivasi utamanya ialah demi mendapatkan kekayaan yang di mata dunia begitu menggiurkan. Memang segala kemewahan dunia ini amatlah mempesona hati, namun sayangnya tidak memberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil itulah yang memberikan jaminan penuh
untuk meraih kebahagiaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak sedikit orang yang menafsirkan suatu kesetiaan itu sebatas soal tugas atau tanggung jawab besar yang mendapat apresiasi dari banyak orang, dan bukan menyangkut keadaan yang membahagiakan orang. Sementara hal-hal yang sederhana yang kurang mendapat kontribusi besar dapat disepelekan. Bila memang demikian, maka teranglah bahwa orang yang demikian bukanlah orang yang hendak berusaha untuk bekerja bagi banyak orang, melainkan hanya mencari ketenaran nama, pujian, pengakuan dari orang lain bahwa ia adalah orang hebat yang disanjung-sanjung dan dijunjung tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentang bagaimana cara kita memperoleh kekayaan yang sesungguhnya, Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini memberikan suatu tawaran yang mestinya kita teladani. Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa, bukan hanya bagi orang-orang yang hidup sezamannya, tapi juga bagi kita yang hidup di masa-masa sekarang ini. Salah satu teladan hidup yang menonjol dalam diri Paulus adalah kesetiaan dan semangat hidupnya dalam melayani Tuhan, sekalipun dalam masa-masa sulit yang seringkali ia hadapi. Di dalam kesetiaannya dalam perkara-perkara kecil, membuatnya tak pernah merasa gentar, ragu, putus harapan dalam mewartakan kebenaran. Justru oleh karena kesetiaannya itulah ia mendapat kekayaan yang tiada habisnya, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketangguhan imannya akan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan membuatnya tetap kuat, ulet, dan gigih dalam menghadapi segala cobaan. Kegigihannya itu ia amat bahagia dan bermegah sebab ia percaya bahwa kuasa Tuhan makin sempurna dinyatakan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, katanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam dunia sekarang ini, kemegahan dunia amat sangat mempesona dalam sanubari kita masing-masing. Seakan kita hanya ingin berhamba pada Mammon yang memberi kebahagiaan sesaat. Inilah tantangan dan ujian iman. Apakah kita mampu bersetia dalam perkara-perkara kecil, namun memberi pengaruh yang besar kepada sesama? Ataukah kita terkubur dalam kemewahan dunia ini? Marilah kita membangun sikap setia pada hal-hal yang kecil yang dianggap sepele dan tidak berarti di mata dunia, namun amat berarti dan bernilai di mata Tuhan. Sampai Tuhan sendirilah yang memberikan kita perkara yang besar, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jangan sampai kita menjadikan hidup kita bagaikan sebongkah emas murni dengan kemilau cahayanya yang tiada dua, yang bersinar menggoda hati namun tidak memberi jaminan dalam hidup kita maupun sesama kita. Jadikanlah hidup kita bagaikan tanah yang kelihatannya tidak ada efek, tidak bersinar seperti emas, suram, kotor, tetapi mampu menumbuhkan segala macam tumbuhan yang daripadanya kita memperoleh kepenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, sekecil apapun tindakanmu yang benar, namun tak berarti di mata dunia, syukurilah bahwa engkau telah menjadikan dirimu bagaikan tanah yang selalu menyediakan segala kebutuhan bagi semua makhluk hidup di bumi ini.
Semoga Tuhan memberimu damai.